Bang Al, pupuk pertumbuhan dipakai enggak setelah panen? Setelah panen lihat kondisi tanaman, Mbak Nur. Kalau kondisi tanaman kemarin itu kok kelihatannya habis berbuah kok menyedihkan ngono lho ya. Pertumbuhan kurang aktif ngono ya. Diistirahatkan sambil gunakan pupuk pertumbuhan nggak apa-apa. Nanti sekitar 2 kali 3 kali kita lanjutkan pembuahan lagi nggak apa-apa. Ya, maksudnya 2 picis ini loh, 2 picis 3 picis nanti nggak apa-apa, nggak harus 1 bulan. Ya, nanti langsung masukkan pupuk pembuahan. Dari 8 liter untuk satu tanaman dewasa berapa mili? Jadi kalau teman-teman tanaman dewasanya itu di pot, ini bisa berbagi. Berbagi untuk 2 pohon nggak apa-apa, Bang. Berbagi 2 pohon nggak apa-apa pupuk pertumbuhan, ya. 4 liter untuk pohon ini, 4 liter untuk pohon ini. Kalau teman-teman pengen bagus, ya 1 picis untuk 1 pohon. Jadi seandainya ini 8 liter, hari ini kita pupukkan, nanti 2 hari kemudian sisanya dipupukkan lagi. Jadi seminggu pemupukan 2 kali, digunakan 2 kali. Kalau teman-teman 8 liter langsung dikocorkan semua, kebuang kan. Seperti itu. Jadi teman-teman pola penyiraman, pola pemupukan antara di tanah sama di pot itu berbeda. Ya. Kalau teman-teman pupuk pembuahan itu kan dilarutkan dengan 7 liter. Pupuk pembuahan, nah 1 picis dilarutkan dengan air yaitu 7 liter. Itu bisa digunakan 2 kali. Jangan digunakan untuk 2 pohon. Di mana ini kakak kebunnya? Di depan rumah. Bukan kebun. Ya, saya nggak punya kebun, teman-teman. Saya hanya di depan rumah, rata-rata di depan rumah, sekeliling rumah, di atas rumah, di dalam kamar. Wes pokoknya nonggur. Kalau bibit 50 cm, 1 pot pupuk apa? Ya pupuk pertumbuhan tetap. Pupuk pertumbuhan 1 picis dilarutkan dengan air 10 liter. Ya. Buat teman-teman, walaupun itu baru pindah tanam, ya 1 minggu setelah pindah tanam, itu 1 picis dilarutkan dengan air 10 liter. Seperti itu. Ya, dengan pupuk pertumbuhan etalase 1. Pupuk pertumbuhan etalase 1 ini bisa digunakan untuk semua usia. Bisa digunakan untuk semua usia. Perbedaannya di mana? Perbedaannya dengan pelarutan pupuk. Contohnya, kalau tanaman anggur pertama kali kita grafting, kita di polybag, itu pertama kali memupuk, teman-teman. Itu biasanya saya 1 picis saya larutkan dengan air 15 liter. 15 liter itu saya gunakan untuk mupuk bibit-bibit yang masih kecil-kecil di polybag. Itu bisa untuk 100 bibit pun bisa. Seminggu sekali saja. Ya, sisanya nanti bisa disimpan. Ya, kalau teman-teman hanya menanam 1 pohon, itu nanti kan sisanya masih banyak, bisa disimpan. Atau nanti durasinya 3 hari sekali. 3 hari sekali seperti itu. Ya, seandainya akan nanam di pot kan kecil. Air gampangannya 10 liter itu kalau dikocorkan kan kebuang. Berarti hari ini kita ambil 2 liter. Kita siramkan memutar. Siramkan memutar, teman-teman. Seret gitu. Terus nanti 3 hari kemudian kita ambil 2 liter lagi memutar. Seperti itu. Nanti pertumbuhannya akan bagus. Yang penting sinar matahari. Yang penting sinar matahari, teman-teman. Jangan sampai teman-teman ini menanam tanaman anggur tidak kena sinar matahari, nanti repot. Ya, nanti repot. Dan penyemprotan itu penting, teman-teman, apalagi di masa pertumbuhan ya. Di masa pertumbuhan itu kalau teman-teman telat semprot nanti dimakan hama. Kalau dimakan hama repot. Bang, anggur saya nggak pakai naungan, terus kena jamur. Bagusnya dipangkas total atau gimana, Bang? Jadi sebelum dilakukan pemangkasan, Abang dipupuk dulu. Ya, sebelum dilakukan pemangkasan dipupuk dulu. Terus disemprot menggunakan fungisida, ya, disemprot menggunakan fungisida yang saya sematkan ini, ya, yang saya sematkan ini, lalu dilakukan yaitu pemupukan pupuk pertumbuhan. Tetapi kalau tanaman abang ini kondisi tanamannya itu bagus tersiernya, boleh langsung digunakan pupuk pembuahan, ya, gunakan pupuk pembuahan kalau tersiernya bagus. Tetapi kalau tersiernya nggak bagus, yo jangan digunakan pupuk pembuahan, tetapi kita fokus ke pertumbuhan dulu aja. Pupuk pertumbuhan ada di etalase 1. Pupuk ini sudah saya racik, teman-teman. Bungkusannya itu sudah saya bungkus kecil-kecil, saya sesuaikan dengan dosis. Jadi ketika teman-teman nanya, seperti tadi ada yang DM, Bang, pupuknya kok kecil-kecil? Ya memang sudah saya bungkus. Tujuannya untuk apa? Untuk menyesuaikan dosis.
Kalau nanti dibungkus gede-gede dosisnya nggak seimbang, ngeri dong, tanaman nanti bisa overdosis. Jadi bungkusan-bungkusan ini, makanya ya tadi yang etalase 1 pertumbuhan itu ada 4, pembuahan ada 4 ya. Tetapi kenapa yang etalase 3 untuk pembesar dan pemanis buah kok ada 6? Berbeda kan, jauh kan bedanya 2. Kenapa kok ada 6? Tujuan saya karena ini juga digunakan untuk memupuk bunga. Untuk memupuk bunga, maka racikan ini tidak saya bikin 4. Nanti kalau saya bikin 4 nanti penggunaannya nggak efektif. Bunga-bunga bisa rontok. Maka saya kasih dosis kecil untuk bunga. 1 pieces dilarutkan dengan air 10-12 liter. Seperti itu. Bang, kapan dilakukan penyiraman setelah pruning pembuahan? Setelah pruning pembuahan, Abang lihat kondisi media tanam. Kalau media tanamnya terlalu kering kerontang, tetap kita kasih air secukupnya. Jangan siram banyak. Yang penting dijaga kelembapan atas. Kelembapan atas. Dan nanti mau mulai normal penyiraman ketika sudah mulai seprut keluar tunas. Keluar tunas itu penyiraman sudah normal lagi. Ya, normal lagi. Makanya di edukasi saya itu sering saya sampaikan untuk teman-teman ya, dengan menggunakan pemangkasan daun tetap disisakan. Bertujuan apa? Ya ini resikonya untuk pemula. Pemula rata-rata kan masih awam. Kalau pemula langsung main grondeng dihabisin semua, daunnya dibuangin semua, makanya banyak yang anggurnya mati. Ya, Bang, kalau pupuk racikan tadi planter bank saya 60 liter, apa dikocor semua sebungkus terus berapa liter? Pelarutan pupuk tetap. Ya, mau teman-teman mau menggunakan polybag, mau menggunakan apa pelarutan pupuk, ikutin edukasi saya. Kenapa? Ikutin petunjuk. Karena pupuk ini kalau dilarutkan dengan air sedikit nanti dosisnya tinggi, tanaman bisa overdosis. Jadi teman-teman ikuti itu. Tetap dilarutkan dengan air 8 liter. Ya. Karena ini menggunakan 60 liter. Jadi nanti itu bisa digunakan penyiraman 2 kali sampai 3 kali ya, Bang. Ya, jadi air 8 liter itu kalau dikocorkan ke 60 saya jamin ngocor ke bawah semua. Ya, lebih baik digunakan 2 kali atau 3 kali. Yang tahu kondisi daya serap media teman-teman semua adalah teman-teman sendiri. Ya, makanya kalau punya media tanam teman-teman harus tahu. Media tanam saya ini mampu menampung air berapa liter? Coba dikasih 2 liter. Rembes ke bawah enggak? Dikasih 3 liter, rembes ke bawah enggak? Dikasih 4 liter, rembes ke bawah enggak? Dikasih 5 liter, enggak rembes ke bawah. Berarti daya tampung tersebut 5 liter. Anggur saya buahnya kecil-kecil sudah merah, apa yang salah ya? Enggak salah. Kemungkinan satu, kemungkinan tanaman anggur itu kurang subur dibuahkan. Jadi buahnya tidak optimal. Kedua, besar dan kecilnya buah juga tergantung genetik. Ketiga, pola pemupukan. Coba, Abang Ayung sudah menggunakan pupuk dari saya belum? Kalau belum, ya nggak apa-apa. Aku hanya kepengen tahu saja. Seandainya Bang Ayung sudah menggunakan pupuk dari saya jadi tahu penyakitnya. Ketika Bang Ayung nggak menggunakan pupuk dari saya harus evaluasi itu dari awal. Ini jenisnya apa? Bang Ayung kemarin menggunakan pupuk apa? Ya, karena ini penting. Seperti itu teman-teman. Jadi ketika kita mengoreksi subur dan tidaknya tanaman itu tergantung pemupukan. Bang Al, kalau mata bat pecah semua di tersier solusinya gimana? Ya, sudah pecah semua, coba itu keluar bunga enggak? ARS keluar bunga enggak? Keluar bunga enggak? Nanti kalau keluar bunga semua, pilih yang terbaik. Ya, sisakan 2 aja. 2 aja itu sebenarnya ngoyo teman-teman, tapi yang bagus itu 1. Ya, nanti yang lain dipotong. Bang, kalau sudah fase pemupukan pembuahan, apakah perlu disiram dengan air biasa di hari kedua? Fase pembuahan di hari kedua. Loh teman-teman, kalau memupuk hari ini dipupuk, besok disiram kan? Saya seperti itu. Keluar, rata-rata bunga itu keluarnya di sulu. Ya, buat teman-teman, ini di sini nggak ada yang keluar bunga ya. Jadi
Jadi kondisi bunga itu teman-teman, ini memang banyak yang kalau di atas ada. Kemarin saya potong lagi, keluar lagi. Ya, kita coba jalan-jalan biar saya nggak capek duduk ya. Di sini ada nggak ya? Di sini nggak ada ya. Ya ini di sini ada sedikit ya, sedikit. Ya, sebenarnya buah itu keluar ya disulur teman-teman, disulur. Jadi kalau keluarnya hanya sulur saja, mana ya? Nah, keluarnya hanya sulur saja, itu berarti nggak keluar bunga, ya. Bunga itu keluarnya disulur seperti ini loh. Ketika kita semprot gini, ya, kalau kondisi keluarnya seperti ini berarti nggak ada bunganya. Tetapi kalau sulur ini ada merendil-merendilnya, ada brokolinya, berarti bunga, ya. Sulur ini. Assalamualaikum abangku, waalaikumsalam ya. Sulur, rata-rata bunga itu disulur, ya. Sulur juga semua disulur, ya. Jadi bunga itu keluar ya disulur, ya. Jadi buat teman-teman, kalau keluarnya sulurnya nggak ada bunganya ya berarti nggak bunga, ya. Makanya ketika kita melihat varian besar dan tidaknya itu di sulurnya. Sulurnya tandanya besar, itu dia akan menghasilkan buah yang besar. Ya, rata-rata ya disulur semua teman-teman. Buah itu ya sulur. Sulur, semua sulur. Ya. Semua ya disulur. Semua disulur. Ya, memang kalau pertama itu bingung ya. Pertama itu bingung. Nah, kadang-kadang kan seperti ini. Nah, ini namanya bunga PHP, disulur ada seperti ini. Ya, ini bunga PHP. Seperti itu teman-teman. Kalau nggak ada bunganya berarti yang murni hanya sulurnya saja seperti ini. Ya, kita buang ini. Nah, murni gini. Ya, ini ngelek bang. Alah yo, aku jelas-jelas ngelek mana yang. Bang, saya daun di bawah bunga udah saya buangin. Ini ya buangin semua. Ya, buangin semua. Nanti di ujung kita rawat. Oke, makasih Bang Al, punya aku pada disulur semua. Ya, nanti difotokan. HRS difoto. Nanti kalau bunganya kurang bagus nanti saya suruh pangkas mundur aja. Kalau bunganya kurang bagus nanti saya sarankan pangkas mundur saja. Foto ya, kirim ke saya, bisa kan? Bisa enggak? Kirim ke saya foto. HP-mu apa bang? Alah HP elek cah. Wes yang penting bukan gambare, yang penting kan edukasinya. HP-nya jelek teman-teman. HP biasa saya. Ya kameranya juga nggak begitu ini ya, nggak begitu bagus. Jadi yang penting ini ajalah edukasinya ajalah ya. Belum bisa kebeli HP yang bagus. Karena HP yang bagus itu paling enggak 12 juta teman-teman.